Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, saya Erni Juniartati, SSTMTRKEP, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Keperawatan Kampus Singkawang, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Terapan Kebidanan. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains and Teknologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Sarjana Terapan Keperawatan, yaitu mata kuliah Keperawatan Maternitas. Mata kuliah Keperawatan Maternitas merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot teori yaitu 2 SKS dan praktek 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan pada perempuan sepanjang siklus reproduksi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari peran sebagai agent of change dalam peningkatan kesehatan ibu dan keluarga, serta memahami penerapan keperawatan maternitas secara komprehensif. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas dirancang agar setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan perempuan, ibu, dan anak sesuai standar profesi keperawatan. Lulusan mampu menerapkan prinsip dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. Untuk mencapai kompetensi tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan meliputi: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan konsep dasar keperawatan maternitas. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep asuhan keperawatan ibu hamil fisiologi dan patologis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan intranatal. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum normal dan seksio sesaria. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keluarga berencana. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, agar proses transfer keilmuan berlangsung secara efektif dan terukur. Yang pertama, delivery atau penyampaian materi. Materi perkuliahan disampaikan mengacu pada RPS yang telah disusun berdasarkan pendekatan case-based method atau project-based learning. Media pembelajaran yang saya gunakan meliputi modul ajar digital, slide presentasi interaktif, video pembelajaran, serta artikel jurnal ilmiah terbaru. Kedua, interaction atau interaksi. Interaksi di dalam kelas dirancang menggunakan pendekatan student-centered learning. Saya mendorong keaktifan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, serta forum diskusi pada learning management system, sehingga mahasiswa terbiasa berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapat. Yang ketiga, assessment atau penilaian.
Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kontrak kuliah yang telah disampaikan sejak awal perkuliahan. Tugas mandiri maupun kelompok sebesar 47%, ujian tengah semester sebesar 6%, ujian akhir semester sebesar 20%, Objective Structure Clinical Examination atau OSCE sebesar 15% dan kuis 12%. Seluruh indikator beserta rubrik penilaian dapat diakses secara transparan oleh mahasiswa melalui sistem akademik kampus atau One Gate Education System Poltekkes Kemenkes Pontianak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah keperawatan maternitas untuk mahasiswa program studi Sarjana Terapan Keperawatan Singkawang, jurusan keperawatan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, mari kita simak bersama cuplikan proses belajar mengajar yang saya lakukan secara tatap muka di kelas pada materi asuhan keperawatan pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Oke kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah. Udah pada makan siang belum? Oke, jadi walaupun siang tapi semangatnya tetap harus pagi ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa supaya pelajaran pada hari ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Silakan pimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, angka berdoa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Untuk mengisi presensi, silakan teman-teman isi presensi di OGES. Oke, sudah semua? Oke teman-teman, kita hari ini akan membahas materi tentang edukasi kesehatan pada ibu hamil. Kalau materi yang terdahulu kita sudah membahas tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil, dilanjutkan dengan materi edukasi kesehatan pada ibu hamil ya. Teman-teman masih ingat apa itu kehamilan? Yuk, pada materi minggu lalu. Apa itu kehamilan? Izin menjawab, Bu. Silakan Alfia. Jadi kehamilan itu adalah proses alami pertemuan antara sel sperma dan sel telur di dalam rahim. Oke. Ada yang lain? Apa itu kehamilan? Izin Bu menjawab. Oke, silakan. Kehamilan adalah proses pembuahan pada wanita sehingga menjadi janin. Oke, terima kasih. Tepat sekali. Kehamilan adalah proses alami ya, yang dimulai dari pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Ya, pada pembahasan yang lalu kalian ada lihat video kan, di mana ada berjuta-juta sperma, kemudian hanya satu yang bisa menembus sel telur. Dan itulah menjadi kalian-kalian ini yang cantik dan ganteng di sini ya. Hanya dari satu sperma yang berhasil membuahi satu telur ya. Dan dia menempel pada dinding rahim ya, berlangsung selama 40 minggu ya, atau kalau awam bilangnya 9 bulan 10 hari ya. Jadi sehingga lahirlah si bayi. Nah, itu ya. Oke. Ini perubahan ibu hamil, karena kita kalau memberi edukasi kita harus tahu dulu apa yang berubah pada ibu hamil ya. Perubahan yang pertama ada perubahan fisiologis ya. Jadi terjadi perubahan pada hampir seluruh sistem organ tubuh si ibu hamil ya. Karena pengaruh hormon ya, kemudian ada kebutuhan metabolik janin ya, dan perubahan ini bersifat normal atau fisiologis ya. Oke, selain perubahan psikologis ada juga perubahan psikologis. Nah, perubahan psikologis ini
Karena perubahan hormon. Hormon apa kalau pada ibu hamil? Yang terjadi peningkatan pada ibu hamil hormon apa? Estrogen dan progesteron. Terjadi peningkatan ya, sehingga menyebabkan perubahan pada psikologis si ibu ya. Sehingga ibunya bisa mudah marah, mudah emosi, mengidam kan. Kalian tahu kalau ibu hamil kan suka ngidam yang aneh-aneh. Itu pengaruh dari hormon juga ya. Ini perubahan fisiologis meliputi ada sistem reproduksi ya, ada kardiovaskuler, ada pernapasan, pencernaan dan perkemihan ya. Kemudian ada juga sistem muskuloskeletal ya, ada integumen, ada endokrin ya. Kalau sistem integumen kita lihat ya, ada perubahan pigmentasi kulit ya, misalnya ada hitam-hitam ya di muka, di perut ya. Pernah lihat ibu hamil? Nah, atau mungkin ibunya atau kakaknya ya yang hamil, jadi mukanya biasa itu hitam-hitam, kemudian di payudara ya, kemudian di perutnya ada hitam-hitam ya. Itu karena pengaruh dari hormonal pada ibu hamil. Kemudian sistem endokrinnya juga tuh terjadi peningkatan hormon kehamilan ya. Terus ada perubahan secara psikologis ya, di mana pada trimester 1 ada yang tahu usia kehamilan berapa bulan atau berapa minggu? Trimester 1. 0 sampai 12 minggu ya, itu trimester 1 ya. Kalau trimester 2 ya, ayo trimester 2 Hah? Berapa? 13 sampai 24 minggu. Terus trimester 3 sampai 36 ya. Tuh. Jadi trimester 1 itu ibu mulai beradaptasi dengan kehamilan ya. Dia jadi mengalami perubahan emosi, cemas, khawatir ya. Kemudian trimester 2 ibu mulai menerima kehamilan ya. Dia merasa lebih nyaman, percaya diri ya, dan mulai menjalin ikatan dengan janin. Jadi kalian kalau lihat kalau udah trimester 2 dia kan udah mulai berkurang ya hiperemisisnya ya. Dia mulai ngomong gitu sama bayinya ya. Kemudian trimester 3 ibu lebih fokus pada persiapan persalinan ya. Nih perubahan emosi selama kehamilan, kadang si ibu tuh mudah menangis ya, kelelahan emosi, kebingungan emosi, cemas berlebihan, ada stres berlebihan dan menarik diri dari sosial ya. Itu yang harus kalian tahu dulu sebelum kita memberikan edukasi kepada ibu hamil. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan dulu video berikut ini ya. Perkembangan janin di dalam kandungan dibagi menjadi trimester pertama, kedua, dan trimester ketiga. Mengapa sih perlu dilakukan pembagian per trimester bahkan per minggu? Tentu saja ada maksudnya, Mams. Salah satunya agar pemantauan perkembangan janin bisa dilakukan lebih akurat. Selain itu, jika ada kelainan pada janin akan semakin cepat dideteksi. Sekarang kita belajar yuk bagaimana perkembangan janin dari minggu ke minggu. Perkembangan bayi dalam kandungan di trimester pertama dimulai setelah pembuahan terjadi. Paling cepat terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir atau HPHT. HPHT ini juga bisa loh digunakan untuk memprediksi tanggal persalinan, yaitu dengan menambah 40 minggu dari tanggal tersebut. Oke, sekarang kita lanjut dengan materi faktor yang mempengaruhi perkembangan janin ya. Ada faktor ibu, terus faktor gaya hidup, ada faktor pelayanan kesehatan ya.
Faktor ibu bisa dari nutrisi yang seimbang ya. Kalau nutrisi seimbang, teman-teman masih ingat dengan isi piringku? Isi piringku. Ya, tapi kalau ibu hamil dia harus mendapatkan yang lebih besar ya. Harus mendapatkan nutrisi yang lebih banyak daripada ibu yang tidak hamil ya. Selanjutnya harus ada asam folat ya. Apa itu asam folat? Supaya bayi tidak terjadi cacat ya. Kemudian ada tablet tambah darah ya untuk mencegah anemia dalam kehamilan ya. Kemudian ini struktur yang mendukung pertumbuhan janin ya, ada plasenta, cairan ketuban, tali pusat dan hormon kehamilan ya. Nih, edukasi pada ibu hamil. Pengertiannya edukasi ya. Edukasi adalah proses pemberian informasi ya, pengetahuan dan pembelajaran kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman, mengubah sikap ya, serta membentuk perilaku ya yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup seorang ibu hamil ya. Kalau edukasi pada ibu hamil itu proses pemberian informasi kepada ibu selama masa kehamilan ya. Berapa trimester tadi? 3 trimester ya. Sehingga si ibu dapat menjaga kesehatan diri, janin ya, sehingga kehamilan, persalinannya, nifas dan perawatan bayi dapat berlangsung secara aman dan optimal ya. Sekarang kita membahas tujuan edukasi pada ibu hamil. Kira-kira tujuan edukasi pada ibu hamil apa? Ada yang bisa bantu? Izin, Bu, Ya, silakan. Yang pertama itu dapat meningkatkan pengetahuan ibu mengenal kehamilan. Iya. Yang kedua mendorong perilaku hidup sehat selama kehamilan. Iya. Ketiga dapat meningkatkan kepatuhan ibu dalam pemeriksaan kehamilan atau ANC, Bu. Nah, Oke. yang keempatnya mempersiapkan ibu menghadapi persalinan, masa nifas dan perawatan bayi baru lahir, Bu. Oke, Yang terima kelima kasih. dapat mencegah terjadinya komplikasi pada ibu maupun janin. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Chris. Tujuan edukasi pada ibu hamil itu bisa meningkatkan pengetahuan ibu selama kehamilan ya. Kemudian mendorong perilaku hidup sehat selama kehamilan, meningkatkan kepatuhan, melakukan pemeriksaan kehamilan, mempersiapkan ibu menghadapi persalinan dan mencegah terjadinya komplikasi pada ibu maupun janin ya. Ada yang bisa bantu saya jawab tentang apa manfaat dari edukasi? Izin, Bu. Oke. Manfaatnya itu ada meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan untuk mendeteksi dini bahaya kehamilan, Bu. Oke ya, betul sekali ya. Manfaat dari edukasi itu ya bisa kita lihat di sini. Pertama, meningkatkan kesehatan ibu dan janin ya. Kemudian membantu deteksi dini terhadap tanda bahaya kehamilan ya. Mengurangi kecemasan, mendukung kelahiran bayi yang sehat dan menurunkan resiko kesakitan dan kematian ya. Oke. Selanjutnya ada topik edukasi yang kita berikan kepada ibu hamil. Topiknya itu yang pertama adalah gizi. Ya, gizi dan tablet tambah darah ya. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan kehamilan atau ANC, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan ya. Itu topik-topik yang akan kita berikan untuk edukasi ya pada ibu hamil. Ini contoh edukasi kesehatan pada ibu hamil ya. Yang pertama kita bisa berikan pentingnya ANC atau antenatal care secara rutin, kemudian nutrisi seimbang, menjaga pola hidup sehat, mengenali tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan dan menyusui ya. Ini contoh kita dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil ya. Nih ada tugas diskusi.
teman-teman bisa membagi jadi 4 kelompok ya. Tugasnya yaitu melaksanakan praktek edukasi kesehatan ya melalui role play penyuluhan ya, yaitu memberikan penkes kepada ibu hamil. Nanti kelompok 1 silahkan si pen tolong dibagi kelompoknya. Kelompok 1 penyuluhan pada ibu hamil normal. Kelompok 2 penyuluhan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Kelompok 3 penyuluhan pada ibu hamil anemia. Yang keempat penyuluhan pada ibu hamil preeklamsia. Ya, nanti dilengkapi dengan SAP dan leaflet atau buklet. Terserah teman-teman, ya. Oke, siap? Oke. Silahkan dibagi menjadi 4 kelompok. Oke. Nah. Oke kelas, waktu diskusinya selesai. Siapa yang mau maju duluan? Silahkan. Kelompok mana? 1, 2, 3, 4. Izin Bu, kami dari kelompok 2 sudah selesai mengerjakan. Oke, silakan. Kelompok 2 tepuk tangan yang semangat dulu. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang edukasi kepada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Nah, yang pertama ada pengertian dari hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah bentuk mual muntah kehamilan yang ekstrim, lebih dari 10 kali dalam sehari pada ibu hamil. Kemudian ciri-cirinya adalah yang pertama ada mual dan muntah berlebihan, dehidrasi, gangguan elektrolit, dan ketonuria, yaitu kencingnya itu warnanya pekat. Lalu yang terakhir, waktu munculnya itu biasanya pada trimester pertama, yaitu awal masa kehamilan. Yang terakhir ada terapi inhalasi, yaitu dengan terapi yang berbentuk aroma seperti kita kasihkan aromaterapi lemon, lavender, dan jahe. Lalu untuk farmakologisnya kita bisa berkolaborasi dengan dokter untuk penanganan dan pengobatan yang lebih tepat. Baik Bu, ini adalah paparan materi untuk SAP kami. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan roleplay mengenai edukasi kepada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Ya. Baik, pada hari ini kami dari kampus C akan melaksanakan demonstrasi yaitu tentang edukasi penyuluhan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, nah sekarang Ibu sedang hamil pada trimester keberapa? Untuk Ibu Desti, trimester berapa sekarang? Trimester pertama. Kalau Ibu Hanisa? Trimester pertama juga. Oke. Nah, sudah pas ya pada cocok dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, pada trimester pertama ini apa yang ibu-ibu rasakan? Kalau saya biasanya saya sering lelah, terus lemah badannya, terus ada mual, muntah biasanya. Oke, kalau Ibu Desti? Sama ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, ibu-ibu tahu nggak apa sih penyebab dari mual muntah yang ibu rasakan itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Nah, di sini saya akan memberi penjelasan atau memberi edukasi tentang hiperemesis gravidarum atau yang biasa disebut oleh orang awam itu mual muntah yang berlebihan. Nah, hiperemesis gravidarum itu adalah gejala mual muntah yang dialami lebih dari pada 10 kali dalam sehari selama masa kehamilan, yaitu tepatnya di trimester pertama. Kemudian etiologinya atau penyebab yang biasa muncul saat terjadinya hiperemesis gravidarum itu bisa dari faktor umur. Nah, biasanya itu ibu yang mengalami kehamilan pertama atau umurnya belum siap untuk menghadapi proses kehamilan. Kemudian ada persepsi dan pengetahuan, lalu dukungan suami, lalu pola makan, dan status paritas. Baik Ibu, kami sudah selesai mendemonstrasikan bagaimana cara edukasi kepada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk salut dulu buat kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke.
Oke kelas, setelah tadi kelompok 2 presentasi, ada yang ingin memberikan tanggapan? Izin Bu. Oke, silakan Azril. Izin memberikan tanggapan waktu roleplay nanti ya. Izinnya kelompok ya. Tadi kan ada melakukan roleplay. Roleplaynya sudah cukup bagus, sudah bagus. Ya. Tapi alangkah baiknya mungkin ditambahkan itu medianya, misalnya video. Jadi ibu-ibu tuh jadi dapat gambaran secara langsung gitu. Jadi lebih menariknya. Ya, jadi bisa tanya jawab langsung gitu. Jadi komunikasi 2 arah, tidak satu arah aja menonton macam tadi. Oke, mantap ya. Oke, jika tidak ada yang ingin memberikan tanggapan lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan. Ibu, baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Sebelum kita melakukan edukasi, itu faktor apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum melakukan edukasi? Oke ya. Terima kasih Bu. Sebelum kita memulai edukasi atau penyuluhan kepada ibu hamil, yang pertama kita harus siapkan dulu kondisi fisik dan mental si ibu ya. Kalau misalnya ibunya lagi capek, lagi misalnya lemes, lagi hiperemesis gravidarum, kalian kasih penyuluhan juga tidak akan masuk ya. Jadi kalian harus siapkan dulu ya faktor fisik, psikis pada ibu yang akan kalian berikan. Kemudian persiapan materi ya, kemudian persiapan lingkungan yang mendukung untuk kita dalam memberikan edukasi ya, biar edukasi itu dapat diserap oleh si ibu hamil dengan baik ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin ada teman yang bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan materi pada hari ini. Silahkan. Izin Ibu, saya ingin menyimpulkan perkuliahan pada hari ini. Oke, silahkan Fitri. Baiklah Ibu, tentang edukasi kesehatan pada ibu hamil itu sangat penting karena agar ibu hamil memahami cara menjaga kehamilannya selama kehamilan. Contohnya dengan menjaga pola hidup yang sehat, rutin memeriksakan kehamilannya, serta mengetahui tanda dan bahaya selama kehamilan, agar si ibu bisa menjaga dirinya dan janinnya agar selama kehamilan dan persalinan dapat berjalan dengan aman dan sehat. Oke, terima kasih Fitri, kita berikan dia wow ya. Oke. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke kelas, terima kasih atas atensi kalian pada siang hari ini. Walaupun siang pada ngantuk ya, tapi tetap semangat semuanya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tepuk cinta dulu ya. Masih ingat gimana tepuk cinta? Oke. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. I love you. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.